punya sifat membakar, al-harb kata beliau. Sama, maka kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Sementara yang namanya sodakoh itu memiliki sifat al-bard, dingin, ya, maka dia bisa memadamkan api neraka. Yang bilang begitu siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, di dalam syarahnya terhadap hadis Arba'in. Terus kalau ada orang habaib yang bilang bahwa itu bisa mematikan api neraka, itu ngikutin hadis tadi, ya. Fihi ta'wil, belum kalau kita bicara bahwa yang namanya karomah itu khariqul ada. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, anak-anakku sekalian, boleh kita setuju gak setuju, boleh kita cocok gak cocok, suka, itu hak masing-masing. Yang gak boleh adalah kita menyebar kebencian, menyebar fitnah, menyebar ribah. Ya Allah, itu satu orang diribah, dosanya disuruh makan bangkai saudaranya nanti di hari kiamat. Ibu, anak-anakku sekalian pernah makan bangkai tikus? Dikasih duit 1 miliar mau nggak makan sampai habis? Apalagi bangkai orang, yang luar biasa, ya. Kalau yang digibah satu orang, bagaimana kalau yang digibah seluruh satu kelompok orang? Ba'alawi atau orang Jawa atau orang Sunda atau orang Madura. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan seperti itu. Saya kira mungkin itu anak-anakku sekalian, kita mau dengar juga nanti tausiah dari para ulama yang lain, ya. Dan kesempatan pertama buat yang di luar, sekali lagi mohon maaf, yang mudah-mudahan tidak mengurangi kehusyuan berdiri di luar sana, ya Allah, kesian betul. Kalau mau duduk di sini saya biar duduk di bawah. Gak tega saya lihat betul. Ya, yang lalu bahkan sempat saya sampai keluar ke lapangan menyapa yang di luar. Ya, baik. Kita berikan kesempatan yang kedua kepada saudara kita, ya, Mas Ruben Onsu, untuk menyampaikan pengalaman beliau, bagaimana beliau bisa masuk Islam. Ini karena ini banyak yang orang-orang yang mau dengar, yang mau masuk Islam katanya, mau dengar dulu dari Mas Ruben, ya. Nah, kepada Mas Ruben saya persilahkan dengan hormat, ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari beliau. Silakan Mas Ruben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jeda dulu bentar ya. Bentar ya. Soalnya kakinya kesemutan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia, senang, terharu, saya ada di tengah-tengah di depan saat ini. Ini adalah hal yang gak pernah saya pikirkan. Tapi saya percaya Allah selalu pimpin saya dalam setiap jalan saya, setiap langkah saya, dalam setiap ucapan yang saya ucapkan. Saya cuma minta Allah selalu jaga. Ini terima kasih untuk Habib Nabil, terima kasih banyak udah dikasih kesempatan. Apa yang disampaikan tadi betul. Jadi karena saya ingin sekali banyak belajar, saya ingin sekali punya banyak saudara. Jadi saya bilang, Bib, insya Allah kalau saya lagi ada bisa jadwalnya, kalau ditawarin, kalau saya bisa, saya berangkat. Jadi akhirnya saya berangkat dan sampai ke Hong Kong saat ini, ya. Jangan lupa kalau nggak ada kegiatan apa-apa bisa mampir di restoran di daerah mana? Ya, itu sedikit aja selipan dikit ya. Ya, habis COVID omset turun. Terjadilah perpecahan ya. Aduh, ini kalau aku berbicara mungkin kan udah sering dengar cerita ya pada saat saya akhirnya memeluk agama Islam. Tapi tidak hanya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, enggak. Saya mempelajari Islam itu 4 tahun dengan
Iya, duduk Mas. Iya. Iya. Kalau dari jauh kelihatannya kayak mimbar ya. Dan selama 4 tahun ini saya benar-benar belajar. Tapi mungkin karena saya menjadi pembawa acara di TV, saya banyak sekali ketemu para ulama-ulama hebat. Tapi saya harus pilih satu yang harus bisa saya pegang pada saat itu. Jadi pada saat kalau pernah dengar berita, wah rumah saya digangguin tuh ya. Ada 2 orang yang membantu. Salah satunya ada Ustadz Sam, ya, yang di Islam itu indah, dan satu lagi Habib Usman. Padahal teleponan nggak pernah, jalan nggak pernah, hanya ketemu di tempat acara. Tapi pada saat itu saya memilih Habib Usman karena Ustadz Sam belum menikah kan, dan dia lagi mau menuju menikah. Kalau saya gangguin dengan pertanyaan-pertanyaan pasti gue ganggu banget nih. Udahlah Habib Usman aja, istrinya temen gue. Dari situ akhirnya saya mempelajari Islam lebih jauh. Kenapa saya semakin cinta dengan Islam? Karena penyampaian dari Habib Usman ke saya, apapun yang saya tanyain, baik itu berita viral tentang para ulama, Habib Usman sama sekali tidak menjelekkan siapapun. Tapi dia selalu menjawab yang menurut saya, ya ini jawaban yang saya cari. Saya tipe orang, karena mungkin basic saya pembawa acara, jadi kalau jawabannya nggak pas, saya tipe yang cecer terus sampai jawabannya menurut saya pas. Next. Ujung-ujung menuju saya mau masuk, dan hampir yakin banget tiba-tiba ada berita lagi ulama. Jam 3 pagi Habib Usman harus angkat, saya sih nggak tahu. Udah lihat belum Bib beritanya? Baru bangun aneh nih. Bib, lihat Bib, saya kirim linknya. Gimana itu Bib? Wah, dahsyat bukan main. Nggak sampai 5 menit beliau jawab yang menurut saya akhirnya saya bisa mimpi indah. Dari situ saya bilang, ya Allah, di Ramadan tahun ini ya, Ramadan kemarin itu saya bilang, saya biasanya mengisi acara Ramadan full 1 bulan. Tapi kalau Allah kasih kehendak, saya dikasih kerja 2 minggu aja. 2 minggunya biar saya fokus ibadah. Semuanya Allah jawab, kerjaan dapatnya 2 minggu. Persis seperti yang saya ucapkan, tidak lebih. Dari situ saya kembali ketemu dengan Habib Usman, dan di bulan itu Habib Usman hampir 1 bulan full ngisi acara bareng sama saya di Brownies. Jadi intensnya kita ketemunya lebih dekat lagi. Dan nggak tahu biasanya ulamanya itu bergantian, tapi di kemarin itu Habib Usman terus, Allah udah atur semuanya. Dari situ timbullah pemberitaan ramai, tapi akhirnya saya memutuskan agama Islam. Dan ketika saya mau masuk Islam, saya bilang, Bib, gak jadi hari ini. Karena saya kepengennya pada saat saya masuk Islam, baju saya bagus, wangi, bersih dan baru. Karena saya mau memasuki babak yang baru. Ditunda lagi lusa, dan itu tanggal yang beliau pilih. Dari situ akhirnya saya sudah memeluk agama Islam. Sebelum saya wudhu, diajarkan sama beliau pertama, saya takut. Bib, bagaimana dengan sholatnya? Saya ingin sempurna sholatnya. Beliau bicara, kalau Allah udah bilang ya, pasti Allah kasih tahu caranya. Oke Bib, saya masuk ke musolanya beliau karena memang saya kepinginnya hanya orang-orang tertentu aja. Sekeliling saya pun gak saya kasih tahu sama sekali. Pada saat saya ucap syahadat, saya masih belum begitu paham, tapi saya ikutin dari Habib, dan Habib menangis. Saya bingung, saya masuk Islam kenapa dia yang menangis? Saya masih
nggak ada kepikiran apapun. Tapi ketulusan hati beliau itu yang membuat saya tuh, kenapa dia nangis ya? Saya bingung. Setelah itu beliau bertemu, kita ngobrol setelah saya masuk Islam, lalu saya pulang. Pemberitaan di tok-tok rame. Wah, Ruben masuk Islam, Ruben masuk Islam. Saya diam aja. Nggak rame, diam. Tiba-tiba teman saya yang tinggi besar itu, dia hebohnya bukan main. Saya baru, ini di on air TV ditonton jutaan orang. Lu udah Islam ya? Apa sih lo? Lu udah Islam ya? Apaan sih lo, tumben lo makanan gua kalau bawa, katanya. Di bulan puasa biasanya saya nggak ambil itu. Enggak, emang gua lagi nggak makan mie siang hari gitu. Oh iya. Lusanya tuh, lihat tuh. Kok orang bisa tahu lu Islam, gua enggak? Lu udah Islam kan? Apaan sih lo? Udah, saya diam aja. Singkat-singkat saya tetap nggak ngaku. Saya menuju malam takbir, saya telepon sahabat saya, ada Lesti. Lesti tahu? Enggak, maksudnya dia tahu saya Islam. Ya pasti. Dia tahu saya Islam. Jadi Lesti, saya telepon sama dia. Dek, besok sholat Id nih. Iya, Koko mau sholat bareng Dede. Tapi kan lu sah perempuan. Sahnya laki-laki. Itu laki lu bangun nggak tuh ntar tuh? Iya, masih kakak aja ya gitu. Sama Bilar saya bercanda mulu ya. Jadi kayaknya oke deh, udah deh kita mendingan obrolin aja yuk di Senayan City katanya. Oke. Saya bilang kayaknya nggak mungkin ya Lesti. Udah deh, saya ngucap dalam mobil saya, siapapun orang saya temui di dalam mall yang menyapa saya, baik saya kenal ataupun tidak, pengunjung pun, ketika dia nyapa saya duluan, saya akan numpang sholat di dia. Itu, ya, itu yang saya ucapin. Pertama kali saya masuk mall, siapapun yang nyapa saya, siapapun yang minta foto, saya akan numpang sholat di rumah dia. Saking kita nggak aduh tak tahu nih orang nih, tahu nih ya. Pokoknya tahunya setelah gue sholat deh, jangan enggak deh. Ntar tiba-tiba keluar masjid langsung wartawan. Agak takut kita ya. Karena pengennya fokus minta sama Allah. Percaya atau enggak, ucapan itu harus dipertanggungjawabkan. Baru masuk mall, turunlah manusia itu dari eskalator dan hanya dia yang menyapa saya. Ya Allah, lagi dibilang ada halo, saya cuma gini, nggak ada manusia lain ya Allah. Dia turun sampai bawah, saya langsung bisikan dia biar suaranya nggak gede di mall. Ya, gua Islam, lu jangan berisik, gua mau numpang sholat di rumah lu. Tuh kan apa gua bilang, lu Islam kan? Tetap kenceng suaranya. Jadi saya sampaikan pada saat itu, kenapa saya tutupi, karena saya pengen fokus ibadahnya. Jadi beliau akhirnya bisa menerima. Saya sholat Id di tempat beliau, disuruh datang jam 3:30 pagi. Karena saya nggak tahu sholat Id jam berapa, saya bangun jam 3, udah rapi kita. Kebetulan saya ada baju-baju, bukan baju baru, tapi ada baju-baju baru juga, tapi nggak, memang saya persiapkan untuk lebaran. Tapi ini kayaknya subuh-subuh jadi gonjreng banget ya, jadinya nggak pas. Ganti, tiba-tiba 3:15 jalan. Saya bawa tim saya, ya, ada abang dia saya bawa juga ke sini. Dia, saya bilang temenin yuk bang sholat Id, kebetulan dia juga sebatang kara ya. Jadi saya bilang temenin yuk, dengan alasan saya pengen dia bisa buka Google Map. Saya nggak bisa buka Google Map. Kalau saya gini kok dia geser ya, ini geser, saya nggak bisa. Saya berharap dengan dia, bener-bener. Ternyata orang di sebelah saya yang saya bawa nggak bisa juga buka Google Map. Rumahnya Igun di Bintaro. Mau sholat Id, portal, nyangkutnya di depan rumah Inul.
ini kenapa di sini lagi gue ya? Sampai udah deh, Allah boleh nggak kita sholat? Nih telepon nih ya, itu manusia udah telepon di mana jam 4 pagi. Ini ustadz aja yang masih ngulet masih kita udah jam 3 udah mandi udah wangi. Ya, dia udah marah-marah setengah 4 pagi udah di mana? Saya datang. Akhirnya saya bilang, ya Allah saya nggak tahu nih. Pokoknya yang nggak ada portal saya ikutin. Yang nggak ada portal saya ikutin. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kita udah di gangnya dia. Bener-bener lagi dibilang gini, ya Allah kita diizinin sholat id nih. Ya, kita udah sholat, kita udah jalan, dia udah tengah jalan, udah jalan kaki. Kita ditinggal, ya kita parkirin dong mobil di pinggir jalan. Pada saat itu emang ini tetangga lu masih sepi pada nggak sholat. Dia diem nggak mau jawab. Gue udah wudhu. Gue nanya lu jawab, lu udah wudhu. Ini maksudnya apa sih, nggak ngerti gue. Tetangga lo, iya gue udah wudhu. Gue udah wudhu. Kayaknya saya bingung, cuman karena saya masih baru saya nggak jauh, saya diam aja, ikutin aja di sebelah dia. Masuk di masjidnya di Bintaro, ya Allah masjidnya AC-nya kacanya masih berembun semua, nggak ada orang satupun. Cuman dia mau datang, ini nggak ada orang, emang belum ada, nanti jam 6-an. Ngapain kita jam segini? Gue ngincer tiang ini buat sandaran gue katanya. Cuman gara-gara dia mau bersender, kita di calling dari setengah 4 pagi. Karena pendatang baru saya iya aja nanya numpang. Dah pulang dari situ saya berharap baru saya upload dari masjid, dari upload. Handphone dah dah. Pasti dia bikin ulah, saya diam. Dah habis ini makan ketupat. Sampai rumahnya khayalan saya tuh kayak orang-orang lebaran makan ketupat, opor, rendang. Gak ada. Di rumahnya hanya ada empek-empek, dan itu pun diangetin, berarti bekas ya. Saya lagi bilang begini, ini gue tuh hayalan gue tuh gue makan ketupat, makan opor, makan rendang, nggak ada. Gue mah malam katanya. Saya pikir udahlah, yang penting gue udah dikasih numpang sholat ya, udah selesai. Dari situ akhirnya saya ditawarkan sama beliau untuk haji. Enggak tapi alhamdulillah dari situ singkat cerita saya bertemu dengan orang baik, orang yang sangat baik. Dia menawarkan saya haji dan saya baru oke. Tapi kan semua Allah yang udah atur ya. Sampai akhirnya saya berangkat umroh kemarin yang pertama. Berangkat umroh yang pertama itu benar-benar saya bawa 17 orang, tapi saya nggak mau dengerin, saya dengar ustadznya aja, fokus. Ustadznya kalau ke belakang kan ada lagi upload story belum ya, upload ini belum, dia kita diem ya. Sampai di situ akhirnya saya masuk di Masjid Nabawi. Di situ baru saya mulai bergetar. Rasanya pada saat itu saya sholat seperti yang saya lakukan di Jakarta. Saya dibimbing sama Ustadz dan saya hiraukan semua kanan kiri, saya hanya fokus di situ. Tapi di situ Allah semuanya jawab. Kenapa saya bilang jawab? Karena pada saat di Nabawi saya nggak paham tentang air zam-zam. Saya asisten entah di mana. Bawa 16 orang, jatuhnya sama saya 17. 16 orang satu pun tak nampak. Saya diam aja. Saya cuma ngelihat kenapa pada duduk di situ. Tapi langsung ada yang kasih saya air. Jadi saya, oh ini air zam-zam. Jadi maksudnya Allah pada saat itu adalah saya dikasih belajar sendiri tanpa selalu dikasih tahu oleh orang lain. Udah saya berjalan, mereka baru datang. Udah minum air zam-zam, telat. Udah duluan. Udah, saya pergi dulu, keluar dulu sampai tunggu subuh. Ya, makan, ini saya nikmatin banget. Satu persatu saya nikmatin. Tapi pada saat di hari ketiga saya di Madinah di Masjid Nabawi, itu saya bertemu dengan ulama di sana, dan beliau waktu saya sholat, selesai sholat, dia peluk saya, "Are you okay?" Padahal saya sholat tidak menangis. Saya hanya sholat biasa saja, berdoa yang biasa saja.
Tapi beliau langsung rangkul saya. Are you okay? Saya mau bilang oke, munafik. Saya nggak mau bilang oh nggak oke, nanti dia nanya lagi gue nggak bisa jawab. Saya cuma gini. Karena saya bingung dua-duanya. Jadi saya sholat lagi, hari yang sama ada lagi yang ngerangkul saya. Terus dia ngomong pakai bahasa Arab, saya bilang saya nggak bisa. Ya, saya cuma bilang I'm from Indonesia. Terus dia bilang pakai bahasa Arab lagi, Assalamualaikum Alif. Dari situ saya akhirnya nggak begitu pusingkan itu. Berikutnya saya sholat lagi berikutnya askar. Banyak orang yang di belakang saya gini, tapi kenapa dia kasih tangan saya? Assalamualaikum Alif. Dari situ pun saya mulai jangan sampai ini ada yang ngerjain gue ya. Karena keseringan di TV acara-acara kerjaan ya. Jadi saya suzon ya Allah maafin deh. Saya sampai segitunya. Sampai akhirnya saya Jumatan saya alhamdulillah umroh pertama saya dapat 2 kali Jumat. Jumatan di masjid di Nabawi cuma telat 5 menit kita udah langsung kagak dapat tempat. Asisten gini dari jauh. Hah? Kenapa? Full. Hah? Kita udah sampai sini kita nggak Jumatan di depan aja. Nggak mau, gua harus di masjid. Nggak bisa di pelataran. Harus di masjid. Pada saat itu saya melihat ada tangga kan naik ke atas. Tim gratis ikut. Saya bilang harus ikut. Kenapa saya bilang harus ikut? Karena kita udah di situ, lu nggak boleh yang namanya untuk mundur, maju. Naik ke atas bener-bener kagak ada atapnya ya. Kita Jumatan mantap. Siap. Langsung kita nggak pakai alas lagi atap lagi, enggak, langsung set. Begitu dekatnya matahari dengan kita. Tapi saya cuma ngomong gini, ya Allah, aku cakep engkau yang kasih, jelek juga engkau yang kasih. Pokoknya terserah, aku harus Jumatan di sini. Cobaannya dari orang sekitar paling kuat. Sebelum berangkat saya bawain kipas satu dagangan TikTok. Nih ya, katanya di sana panas, takutnya lu pada panas. Bisa-bisanya pas Jumatan semua pada begini, kipasnya pada begini semua. Kipas gua nggak ada. Pada bawa kipas sendiri kita nggak dibawain. Mantap nggak? Mau ya Allah sabar, ikhlas, biar aja dia adem, biar adem dia adem. Udah, saya nggak ngomong apa-apa lagi. Kita mau dengerin ceramahnya kan pakai bahasa Arab ya. Kita diem aja ganggu, tertib deh. Pokoknya kita nggak ada komplain sama Allah, nggak ada. Kita tertib dengerin kayak orang gitu. Tiba-tiba di punggung saya itu angin dingin. Terus mereka masih pada pakai kipas. Ngapain lo pakai kipas lagi? Ini udah dingin. Orang panas banget ini begini. Ya Allah, saya doang yang dingin berarti. Ya Allah, terima kasih. Dalam hati ya, saya nggak ngucapin lagi. Ya Allah, makasih. Mereka pada sibuk pakai kipas, saya nggak pakai ngapa-ngapain. Punggung saya angin dingin, ibu-ibu. Itu dari situ saya bilang, ya Allah, untung saya nggak ngegerutu. Udah segitu nikmatnya. Sampailah akhirnya saya di Mekah. Sampai di Mekah saya bingung karena kanan kiri saya semuanya sudah menangis. Saya masih fokus dengerin ustadznya dengan arahan-arahannya. Pada saat itu akhirnya kami melakukan tawaf dengan sesuai sampai dengan selesai. Tapi pada saat itu saya tentang Hajar Aswad. Banyak yang wah ini gini, udahlah lu mundur, udah gue yang segini gini aja nggak berani gini. Saya cuma ngomong begini doang. Ya Allah, kan aku begini engkau yang mau. Aku sampai sini juga engkau yang mau. Nggak mungkin nggak bisa ya Allah, pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa ya Allah, pasti bisa. Lalu saya sholat duha dulu.
Sebelum saya cium Hajar Aswad, saya sholat duha dulu. Tapi hati agak ciut. Kalau gue kegencet nih, selesai. Enggak lah, bisa. Teman-teman nih nakutin, jangan sampai ntar jadi sholat jenazah lu loh, kata gitu. Udahlah, saya bisa. Saya ngomong lagi, ya Allah, saya pasti bisa. Udah saya tinggalin tuh mereka pembisik ya. Saya udah kayak orang bawa kamera aja, udah set. Saya gini, udah jalan, ya Allah pasti bisa, ya Allah ini pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa, ya Allah. Saya terus ucapin, saya pasti bisa, ya Allah saya pasti bisa, ya Allah saya pasti bisa. Tiba-tiba Hajar Aswad dari sini, hah? Ya Allah belum ada doanya ini. Saya masih bingung doanya, beneran demi Allah itu. Makanya saya sampai cium 3 kali. Karena yang pertama tiba-tiba segampang itu serot. Nyampe Hajar Aswad, sampai di depannya saya belum ada doanya. Saking, ya Allah pasti bisa, ya Allah pasti bisa, pasti. Yang udah direncanain tuh buyar. Kan suka deg-degan nervous ya. Terus buyar, udah pertama, yang kedua baru saya ucapkan. Sekali lagi deh ya Allah, sekali lagi. Baru ditahan-tahan tuh orang tinggi-tinggi gede, kita masih kecil gini. Tapi saya sempat menoleh ke belakang, saya sempat bilang, oh ini toh masalah yang besar dalam hidup gue ya. Lo ngalang-ngalangin gue ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Cuma perkara sikut orang pendek ini, itu orang segede-gede mundur ya. Langsung saya yang ketiga. Dan udah kayak gitu, ya Allah udah saya gak mau serakah. Udah cukup 3, gantian yang di belakang kasihan. Udah, saya bergeser, saya diarahkan ke pintu. Saya nggak tahu handphone saya kasih siapa di depan saya juga nggak tahu. Saya titipin aja ke dia. Saya pegang pintu, saya ucapkan doanya, semuanya saya ucapkan doanya. Tapi saya tangan saya naik terus. Sampai saya turun ketika di kuping saya itu Assalamualaikum Alif. Baru saya turunkan tangan dan menangis. Dari situ akhirnya saya baru mengerti, ya Allah, ketika kita berprasangka baik, pasti Allah kasih yang baik. Tapi kalau kita prasangkanya nggak bisa, ragu, nggak yakin, ya mantapkan hati dulu, mungkin Allah baru mau jawab. Dari situ saya cuma bilang, ya Allah, besok Jumatan saya, setelah itu saya harus pulang. Sempurnakan dari saya tahajud sampai saya isya. Saya harus ada di depan pintu Ka'bah. Harus posisinya. Geser, ujung-ujungnya pintu. Geser, ujung-ujungnya pintu. Kita udah diem bertahan, kanan kiri kita udah beda negara orangnya. Tapi kita dikasih semuanya sama Allah. Sampai saya cuma bilang, sholat jenazah mulu, mana jenazahnya sih? Sampai kita dikasih lihat itu jenazahnya. Ya Allah, salah ngucap, kita udah cukup, udah gak mau ngeliat-liat lagi deh Allah. Gara-gara nyasar kita akhirnya disuruh ngeliat jenazah. Makanya aku bilang, jangan asal ucap, karena begitu dekatnya kita dengan Allah. Ya, makanya pada saat itu aku langsung bilang, berprasangka baik sama Allah, Allah pasti kasih jalan. Ya, sampai saya bertemu dengan Habib Nabil, itu yang selalu membimbing saya, selalu mendukung, mendengarkan cerita apapun itu. Ya, gak usah didengerin ceritanya, udah pada tahu kan ya. Jadi saya cuman bilang, ya Allah, buat sabar itu susah. Sabar itu sulit. Tapi yang saya lakukan sampai saya masih bisa tersenyum saat ini, gak ada lagi yang lain kecuali sholat. Zikir pasti. Jadi sampai menurut saya lega hatinya. Kenapa saya bilang seperti itu dan saya semangat bertemu dengan saudara-saudaraku yang ada di sini? Karena segitunya saya ingin bertemu dengan banyak orang yang memang benar-benar mencintai Allah begitu luar biasa.
aku bertemu dan berdampingan dengan orang-orang soleh saat ini, itu juga nggak pernah aku bermimpi. Jadi cuma bilang, ya Allah, luaskan hati hamba. Amin. Sabarnya luaskan. Dan berikan hamba keikhlasan yang benar-benar ikhlas. Tidak mau aku itu jadi orang yang mulutnya ikhlas tapi hatinya enggak. Jadi cuman kepingin, ya Allah, kasih saya senyuman apapun yang saya lewati. Jadi apapun yang saya jalani, kasih saya senyuman. Saya tidak ingin menjadi manusia pembenci. Saya tidak ingin menjadi manusia yang munafik. Jadi selesaikan semuanya biar Allah yang atur. Dan ketika Allah panggil saya suatu saat nanti, saya cuman harus meninggal dalam keadaan Islam. Saya sudah tidak ingin lagi yang namanya menjadi atau orang harus tidak, tapi ternyata koreksi diri itu penting banget sebelum mengkoreksi orang lain. Dan mendekatkan diri sama yang orang baik akan menjadi baik. Iya, jadi itu yang saya lakukan. Itu yang bisa saya cerita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasihnya sudah memperbolehkan saya ada di tengah-tengah ini. Terima kasih banyak, dan doakan saya selalu istiqomah dan dijauhkan dari yang jahat dan diluaskan kesabarannya. Hanya itu yang saya minta, ya Allah. Semoga selama kaki saya masih bisa berdiri, tangan saya masih bisa, mulut saya masih bisa bicara, saya masih ingin sekali bertemu dengan banyak semua keluarga-keluarga besar muslim di luar sana yang lebih banyak lagi. Amin. Terima kasih buat semuanya yang ada di sini atas kesempatannya. Yang penting yang di Hong Kong sehat terus, banyak rezekinya, keluarganya diberikan kesehatan, dan kita bisa dipertemukan lagi. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih semua Pak untuk Habib Nabil, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini adalah kesempatan besar sekali buat saya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Amin. Dan jangan lupa untuk mampir ke Kos Bebe. Iya, udah ya. Iya, bercanda. Tapi kalau beneran juga nggak apa-apa. Ya. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.